Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian dengan NIM 226661048. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan dan analisis dari sebuah buku yang luar biasa, yaitu Outliers. Karya penulis dari jurnalis kenamaan yaitu Malcolm Gladwell. Buku ini merupakan sebuah international bestseller dan memiliki tagline yang menarik perhatian ke semua, yaitu rahasia di balik kesuksesan. Kita seringkali mengagumi orang-orang yang mencapai kesuksesan luar biasa, atau yang disebut Gladwell sebagai outliers. Kita cenderung percaya bahwa kesuksesan adalah cerita sederhana tentang individu yang jenius, bekerja keras, dan memiliki bakat alamiah. Namun, buku ini akan mengajak kita melihat melampaui individu. Kita akan membongkar jaringan kekuatan dan keadaan unik yang sebenarnya terjadi di balik setiap kisah sukses. Yang pertama ada tesis utama. Itu dari buku ini sangat menantang kesuksesan luar biasa atau outliers. Bukanlah produk dari bakat atau IQ semata, melainkan merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang sering kita abaikan. Faktor-faktor tersebut adalah kesempatan, waktu, warisan, budaya, dan lingkungan. Setelah itu ada bagian pertama yaitu kesempatan tersembunyi. Kita mulai dengan konsep pertama yaitu kesempatan tersembunyi yang dijelaskan melalui efek Matthews atau The Matthew Effect. Inti dari konsep ini adalah bahwa mereka yang telah menerima keuntungan akan terus menerima lebih banyak keuntungan, dan keuntungan awal kecil akan menumpuk menjadi keuntungan besar dari waktu ke waktu. Mari kita lihat studi kasus yang sangat spesifik untuk membuktikan hal ini, yaitu mayoritas pemain hoki profesional Kanada. Faktanya, sebagian besar pemain hoki profesional di Kanada lahir di awal tahun, khususnya antara Januari hingga Maret. Alasannya, ini terjadi karena usia pendaftaran untuk liga-liga minor sering ditetapkan pada tanggal 1 Januari. Anak yang lahir di awal tahun akan beberapa bulan lebih tua, lebih matang secara fisik, dan dianggap sedikit lebih baik dibandingkan teman-temannya yang lahir di akhir tahun. Padahal, selisih usianya mungkin hanya beberapa hari atau minggu. Anak yang lebih tua ini kemudian mendapat pelatihan intensif, pelatihan yang lebih baik, dan waktu bermain yang lebih banyak. Siklus keunggulan terus berlanjut. Keunggulan beberapa bulan pada usia 9 tahun menumpuk menjadi keunggulan latihan selama bertahun-tahun. Poin krusialnya atau intinya, kesempatan adalah faktor fundamental yang membedakan kinerja. Bukan bakat awal mereka yang menentukan, melainkan kesempatan sistematik yang diberikan. Setelah itu, ada batas atas IQ dan kecerdasan praktis. Gladwell membahas batas-batas IQ. Ia menjelaskan permasalahan dengan IQ adalah bahwa IQ hanya berfungsi sebagai penentu kesuksesan sampai batas tertentu. Batasannya, setelah IQ melebihi angka tertentu, sekitar 120, peningkatan IQ tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan kesuksesan dunia nyata. Di atas batas ini, bakat mentah saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah apa yang disebut kecerdasan praktis atau practical intelligence. Ini adalah kemampuan yang dipelajari dan diasah dalam interaksi sosial. Kecerdasan praktis mencakup kemampuan tahu cara berbicara, cara berinteraksi, dan cara mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain atau dari sebuah situasi. Orang yang sukses adalah mereka yang mampu mengelola dan menavigasi lingkungan sosial mereka. Faktor ketiga adalah waktu kelahiran yang ideal. Kesuksesan luar biasa sering dikaitkan dengan waktu kelahiran yang tepat untuk memanfaatkan gelombang sejarah atau teknologi. Contohnya, mari kita lihat para raksasa teknologi seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Mereka adalah outliers yang luar biasa. Faktanya, mereka dan banyak pelopor teknologi lainnya lahir pada waktu yang ideal untuk revolusi komputer.
yaitu sekitar tahun 1955. Kelahiran sekitar tahun 1955 berarti mereka berusia sekitar 20-an ketika komputer personal mulai tersedia secara luas di akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Mereka mendapat kesempatan untuk menimbun 10.000 jam latihan dan pengalaman di era yang tepat, di mana pasar masih terbuka lebar dan regulasi belum ketat. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan unik yang tidak dimiliki oleh generasi yang lahir terlalu cepat atau terlalu lambat. Bagian terakhir yang krusial adalah warisan budaya. Gladwell menunjukkan bahwa norma, sikap, dan tradisi yang diturunkan antar generasi dapat memengaruhi kesuksesan dan kegagalan. Kita punya tiga studi kasus yang sangat kuat di sini. Yang pertama, studi kasus 1, yaitu Harlan, Kentucky, atau budaya kehormatan. Ini adalah contoh bagaimana budaya memengaruhi perilaku negatif. Kekerasan di Harlan dipengaruhi oleh budaya kehormatan yang diturunkan dari imigran Skotlandia, Irlandia. Budaya ini menuntut respon agresif terhadap penghinaan untuk melindungi reputasi yang berakar pada sejarah pastoral mereka. Studi kasus kedua yaitu sawah padi Asia atau etos kerja keras. Sebaliknya, etos kerja keras yang ekstrim dan perhatian pada detail yang kita lihat di Asia berakar pada praktik pertanian padi. Pertanian padi memerlukan ketekunan dan presisi luar biasa dari fajar hingga senja. Selama berbulan-bulan, warisan kerja yang turun-temurun ini diterjemahkan menjadi keunggulan di bidang lain, termasuk matematika dan pendidikan. Setelah itu ada studi kasus 3, yaitu kegagalan Korea Air dan dampak jarak kekuasaan. Ini adalah studi kasus yang menunjukkan bagaimana budaya dapat menjadi fatal di kokpit pesawat. Permasalahannya, tingkat kecelakaan yang tinggi pada Korea Air pada tahun 80-90-an. Penyebab akarnya yaitu budaya Asia yang memiliki jarak kekuasaan tinggi atau high power distance. Ini berarti ada rasa hormat dan keseganan yang mendalam terhadap hierarki. Dampaknya yaitu kopilot terlalu segan untuk mengoreksi atau menantang kapten atau otoritas yang menyebabkan kesalahan komunikasi fatal di kokpit. Solusinya, perusahaan mengubah total budaya komunikasinya menjadi lebih egaliter atau jarak kekuasaan rendah dan berfokus pada pelatihan bahasa Inggris penerbangan yang lebih lugas. Hasilnya, tingkat kecelakaan turun drastis. Perubahan budaya, bukan keahlian teknis, adalah kunci kesuksesan mereka. Refleksi dan kesimpulan dari seluruh presentasi ini, yang pertama, kita harus melihat di luar individu untuk memahami kesuksesan luar biasa. Yang kedua, kesuksesan adalah jaringan kekuatan, gabungan bakat, persiapan, atau konsep 10.000 jam dan kesempatan unik. Yang terakhir, pesan paling penting dari buku ini adalah seruan untuk bertindak. Kita perlu menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada semua orang, bukan hanya mereka yang beruntung pada waktu atau tempat tertentu. Saya tutup dengan kutipan yang kuat dari Malcolm Gladwell, "Success is not a random act. It arises out of a predictable and powerful set of circumstances." Demikian presentasi saya mengenai buku Outliers. Terima kasih atas waktu perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.